Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Mudah-mudahan kabarnya baik-baik saja. Dan jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan sesuai dengan protokol kesehatan. Dan tetap mematuhi 3M. Mencuci tangan, menjaga jarak, dan menggunakan masker. Untuk pertemuan kali ini, Bapak akan membahas tentang materi kritik sastra dan esai. Potensi dasar yang harus kalian capai pada pembahasan kali ini adalah 3.6. Menganalisis sistematika dan kebahasaan, kritik dan esai. Dan 4.6. Mengonstruksi sebuah kritik atau esai dengan memperhatikan sistematika dan kebahasaan, baik secara tulis maupun lisan. Sebelum membahas materi untuk pertemuan kali ini, Bapak akan mengingatkan materi tentang pertemuan sebelumnya. Apa sih yang dimaksud dengan kritik ataupun yang dimaksud dengan esai? Kritik merupakan pertimbangan baik dan buruknya karya sastra secara objektif. Sementara esai merupakan sebuah karangan tentang suatu masalah secara sepintas dari sudut pandang pribadi penulisnya. Contoh jenis-jenis esai sangatlah banyak. Mungkin kalian juga sudah mengetahuinya pada pertemuan sebelumnya. Ada esai deskriptif, ada esai tajuk, dan juga ada esai-esai jenis yang lainnya. Sementara itu, kritik juga banyak. Ada kritik sastra ekstrinsik, ada kritik sastra intrinsik, ada kritik induktif, dan juga kritik deduktif, dan juga ada jenis kritik-kritik yang lainnya. Perbedaannya adalah apabila kritik disertai dengan argumen ataupun alasan-alasan yang bersifat objektif dan logis, sehingga nantinya disertai dengan kajian-kajian teori yang cukup meyakinkan dan sangat-sangat bersifat objektif. Sementara esai, data-data ataupun alasan-alasannya bersifat subjektif. Jadi tidak perlu adanya teori-teori yang mendukung alasan tersebut. Hanya pernyataan-pernyataan pendapat yang meyakinkan dari opini ataupun si pembuat teks esai. Jadi pada intinya, perbedaan dari kritik dan esai adalah terletak dari data ataupun argumen juga alasan yang disajikannya. Apabila kritik, data dan alasannya disajikan secara objektif disertai dengan kajian-kajian teori tertentu. Apabila esai disajikannya secara subjektif berdasarkan kehendak dari si pembuat ataupun si penulis teks esai tersebut. Pembahasan yang pertama adalah sistematika kritik dan esai. Pada dasarnya, kritik dan esai memiliki satu fungsi yang sama dengan teks eksposisi, yakni sama-sama menyampaikan sebuah pendapat atau opini penulisnya. Oleh karena itu, teks eksposisi, kritik, dan esai memiliki struktur ataupun sistematika yang sama, yakni yang pertama ada pernyataan pendapat atau disebut juga dengan tesis, dan juga yang kedua ada argumen, dan yang terakhir ada penegasan ulang. Sistematika yang pertama ada pernyataan pendapat atau tesis. Pada kritik, bagian tesis ini merupakan bagian hasil penilaian suatu karya sastra. Nah, yang kedua ada argumen. Bagian ini berisi tentang argumen yang disajikan, yang disertai dengan data-data secara objektif ataupun alasan yang logis. Nah, yang ketiga ada penegasan ulang. Nah, di bagian penegasan ulang ini, bagian yang berisi tentang penyampaian tesis yang disajikan ataupun yang dibentuk dalam sebuah kalimat yang berbeda. Bisa kalian simak dari penerapan struktur ataupun sistematika
kritik yang berjudul Capaian Eksperimen Novel Lelaki Harimau. Sementara itu, sistematika teks esai yang sistematikanya sama dengan kritik, yakni yang terdiri dari tesis ataupun pernyataan pendapat, kedua argumen, dan ketiga penegasan ulang. Dalam teks esai, bagian pertama atau bagian tesis berisi tentang pandangan penulis terhadap objek ataupun karya yang disorotinya. Nah, yang kedua ada bagian argumen. Nah, bagian argumen ini merupakan bagian yang berisi tentang argumen-argumen yang disertai dengan alasan-alasan ataupun data yang bersifat subjektif. Nah, ada yang ketiga, ada bagian penegasan ulang. Nah, bagian ini merupakan bagian akhir dari teks esai yang berisi tentang tesis ataupun kritik yang diutarakan ataupun dijelaskan kembali. Kalian juga bisa menyimak contoh penerapan sistematika dari teks esai yang berjudul Mari Kita Cintai Bahasa Indonesia. Nah, di sana kalian bisa membaca dan menyimak contoh penerapan sistematikanya dari bagian rangkaian argumen ataupun tesisnya, yang kedua ada argumennya, dan yang terakhir ada penegasan ulangnya. Pembahasan selanjutnya adalah tentang kebahasan kritik dan esai. Kebahasan dari keduanya adalah sama. Nah, kebahasan yang pertama adalah menggunakan pernyataan-pernyataan persuasif. Nah, ini merupakan contoh dari kalimat penggunaan pernyataan-pernyataan persuasif. Pernyataan-pernyataan persuasif merupakan sebuah pernyataan yang sifatnya mengajak pembaca. Kebahasan yang kedua adalah menggunakan ungkapan menilai ataupun mengomentari. Nah, ini merupakan salah satu contoh penggunaan kalimat atau ungkapan yang bersifat menilai atau mengomentari dari kebahasan kritik dan esai. Kebahasan yang ketiga adalah menggunakan kata istilah. Nah, yang ketiga ada kata teknis. Kata teknis merupakan sebuah kata yang berhubungan atau yang berkaitan tentang suatu topik tertentu yang sedang dibahas. Kebahasan yang keempat ada kata kerja mental. Nah, ini merupakan salah satu penggunaan kata kerja mental. Kata kerja mental merupakan sebuah kata kerja yang berupa tindakan atau merespon, menanggapi dari sesuatu hal ataupun suatu permasalahan. Selanjutnya, mengonstruksi sebuah kritik dan esai. Berikut ini merupakan langkah-langkah dalam mengonstruksi sebuah kritik. Yang pertama adalah datalah identitas karya tersebut. Nah, yang kedua, buatlah deskripsi singkat karya tersebut. Yang ketiga, datalah kelebihan dan kekurangan karya tersebut. Nah, setelah memiliki kekurangan dan kelebihan, maka buatlah sebuah kritik yang memperhatikan sistematika dan kebahasannya. Selanjutnya adalah mengonstruksi sebuah esai. Jika kalian mengonstruksi sebuah kritik, kalian pasti harus berkaitan tentang sebuah karya sastra. Akan tetapi, apabila kalian mengonstruksi sebuah esai, kalian tidak mesti tentang sebuah karya sastra.
Bisa saja tentang fenomena ataupun masalah yang ada di sekitar lingkunganmu ataupun masalah yang sedang aktual. Langkah-langkah dalam mengonstruksi sebuah esai adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah coba kalian amati fenomena ataupun masalah yang ada di lingkungan sekitarmu, baik dari televisi, koran, media internet yang aktual. Yang kedua adalah tentukan bagian fenomena ataupun masalah yang kalian kuasai masalahnya tersebut. Yang kedua, buatlah pernyataan pribadimu terhadap masalah yang kamu pilih. Yang keempat, siapkan argumen untuk mendukung pernyataan pribadimu. Dan yang kelima terakhir, tuliskanlah sebuah esai dengan memperhatikan sistematika dan kebahasaannya. Selanjutnya adalah bagian kesimpulan. Kesimpulan dari pembahasan kali ini adalah yang pertama, sistematika dari kritik dan esai. Sistematika kritik dan esai adalah sama. Sistematika yang pertama adalah bagian pernyataan argumen atau tesis. Nah, yang kedua adalah bagian argumen atau pendapat. Nah, yang ketiga ada bagian penegasan ulang. Sementara itu, bagian kebahasaan dari kritik dan esai ada 4. Yang pertama adalah menggunakan pernyataan persuasif. Dan yang kedua adalah menggunakan ungkapan penilaian ataupun mengomentari ataupun menilai sebuah karya sastra. Nah, yang ketiga adalah menggunakan kata teknis. Dan keempat adalah menggunakan kata kerja mental. Dan yang terakhir adalah bagaimana langkah-langkah mengonstruksi sebuah kritik ataupun sebuah esai. Baik dari tahap memilih karya sastra tersebut ataupun masalah tersebut, hingga akhirnya nanti kalian dapat menulis sebuah kritik dan esai yang memperhatikan kebahasan dan sistematikanya. Demikianlah yang dapat Bapak bahas untuk pembahasan materi kali ini tentang sistematika, kebahasaan, dan mengonstruksi sebuah kritik dan esai. Mudah-mudahan dapat bermanfaat buat kalian semuanya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.